Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, apa kabarnya? Sehat selalu ya? Kalau sehat, ngapain aja kan enak. Apalagi sehat jiwa raga, lahir batin, tentunya. Toyib, ketemu lagi dengan santri Motekar. Oh iya, sebelum lanjut, subscribe dulu ya channelnya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nabi, ya. Ustadz Danu ya. Danu. Ustadz Nabi. Nawi. Ustadz Danu, alhamdulillah nih sambut hujan ya. Alhamdulillah. Ya, saya datang ke Pemalang. Terus kalau Ustadz Danu, saya kenal ya, yang penceramah. Nah, kalau Sanjaya itu pemirsa sahabat santri, saya kenalnya tahu Sanjaya itu adalah jagoan di cerita komik ya, komik silat tuh nama Sanjaya kayaknya nama-nama zaman waktu saya sering cerita waktu kecil itu SMP, SD atau SD gitu, saya baca cerita komik. Nah, jagoannya ada tuh kayak Sanjaya gitu, kayak nama cerita silat. Ternyata pas sampai ke rumah saya kaget juga, loh ada Samsak nih gitu. Gimana bisa cerita? Kebetulan saya itu aktivis pencaksilat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Iya. Saya aktif sejak tahun 2007 dan sampai sekarang saya sudah menjadi kader kepala atau sabuk biru melati 3. Itu ortom di bawah organisasi besar Muhammadiyah. Itu Tapak Suci, Ustadz. Kebetulan saya satu keluarga aktif di Tapak Suci semua. Dan kalau adik saya ya, adik Irawan itu yang sudah mendunia. Beliau pernah mewakili Pemalang di kejuaraan dunia Tapak Suci di Solo kalau tidak salah ya, di Solo. Oke, nah ini di sini ada yang menarik. Tapak Suci kan seperti kita ketahui, Tapak Suci itu dari Muhammadiyah itu. Nanti kita tanyakan penjelasannya ke Ustadz Danu ya. Ustadz Danu ini tentang kok orang Muhammadiyah bisa bertarekat gitu. Nah, ini tentu sangat. Cara tentang pencaksilat Tapak Suci yang ortom Muhammadiyah, kok bisa sih seorang Ustadz Danu aktif di Muhammadiyah bertarekat? Apakah tidak berseberangan? Saya jawab tidak, Ustadz. Jadi saya dari membaca buku, dari kajian-kajian yang saya ikuti, contohnya Buya Hamka, beliau tokoh Muhammadiyah juga bertarekat. Kemudian Ustadz Hadi Hidayat, beliau tokoh Muhammadiyah juga tidak menyalahkan tarekat. Bahkan beliau mendukung sekali tarekat itu ya dalam arti pembersihan jiwa. Itu yang penting bukan tarekat yang menyimpang. Menurut Ustadz Hadi Hidayat, tarekat yang benar itu seperti apa? Yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dan saya lihat Idrisiyah itu tidak menyimpang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan jauh dari nilai-nilai kebatinan yang menyimpang lah. Jadi saya lihat Idrisiyah itu ya tidak berseberangan dengan organisasi Muhammadiyah, Ustadz. Ya. Ya, Ustadz Nawawi ya. Ya. Ustadz Nawawi, gimana nih perkenalannya sehingga Idrisiyah bisa sampai Pemalang? Alhamdulillah. Dengan katanya ketua Jawiyah pertama ya. Iya. Ya dari awalnya itu kita dulu masuk tasyakur dari Garut ya, Rahmat Suci Berbiang Santang. Selama berapa tahun langsung ketemu sama dalam waktu rohani 4 tahun belajar rohani ketemu Syekh Muhammad Daud Dahlan. Terus selama 4 tahun belum jadi murid. Akhirnya setelah 4 tahun ketemu sama Syekh Muhammad Daud Dahlan, datang ke Pemalang sini. Tepatnya di Pemalang, Kabunan Taman Pemalang ini ya. Jadi ketemu, alhamdulillah kita diangkat menjadi murid Toreko Idrisiyah. Yang bercabang tempat di Tasikmalaya. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya berjalan akhirnya apa? Setiap tahun, setiap bulan itu saya datang. Alhamdulillah ngaji. Jadi ngaji di Pemalang, datang Pemalang. Akhirnya saya nyuruh ajengan-ajengan biar ada yang datang. Akhirnya ajengan yang datang dari Ustadz Burhani tiap bulan datang. Tapi alhamdulillah tetap Toreko tetap siap Jumat
zikir tetap sampai kan sekarang dari tahun di SK kan apa tahun 2006 sampai sekarang 2023, berarti selama 17 tahun tetap berjalan sampai sekarang dilanjutkan Syekh Muhammad Fatur Rahman sampai sekarang kita lanjut terus sampai kan 2017 tahun. Alhamdulillah kisah-kisahnya ya dari perjalanan rohani dulu tadinya, alhamdulillah sampai sekarang akhirnya jadi Thorekoh Idrisiyah di Pemalang. Nah, semua siapa-siapanya semangat, alhamdulillah sampai sekarang semangat. Oh iya. Ya, Ustaz Danu, program-programnya apa sekarang ini yang berjalan untuk Zawiyah Pemalang ini? Untuk program Tarekat Idrisiyah Zawiyah Pemalang sendiri, alhamdulillah yang sudah rutin satu kegiatan dzikir maksus setiap malam Jumat. Biasanya kita menonton beliau Syekh Akbar melalui YouTube. Kemudian ketika beliau sudah dzikir, kita lanjut juga dzikir berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya pernah menggagas kegiatan pemuda sufis. Waktu itu saya diberi ijazah TDP ya, Pak ya. Teknik dasar pernafasan. Ya kita lakukan oleh latihan, walaupun jurusnya saya mengambil jurus pencaksilat bukan dari sufis, tapi diawali dengan latihan pernafasan itu ilmu baru itu yang saya tidak dapat di bela diri yang saya ikuti itu. Dan alhamdulillah program lainnya insya Allah menyusul kita melalui media sosial. Saya ingin punya bahasanya kayak YouTube ataupun TikTok Zawiyah Pemalang yang mengeser ulang ceramah-ceramah dari beliau Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Nanti itu buat pusat informasi juga, barangkali ada muhibin yang dari Pemalang bisa kita ajak silaturahmi ke sini, baru kita ajak silaturahmi ke pusat seperti itu. Tapi Pemalang dan Tasik kan jauh ya, berbatas jarak. Dan bagaimana cara Nawi itu berobitoh atau menghadirkan guru dalam keseharian? Nah, caranya gimana, Ustaz? Alhamdulillah, untung ada guru kita Syekh Fatur Rahman. Jadi walaupun jauh tapi dekat di hati, agar kita bisa dekatan guru, kita berobitoh, kita hadirkan rohani guru kita dalam hati kita, ya, agar dimunajatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berobitoh, luruskan hati kita dan hadirkan rohani guru kita dalam hati kita agar kita berobitoh. Ya, kita sampaikan oleh Allah SWT, kemudian jadi wasilah, kemudian jadi ridho Allah SWT. Jadi melalui guru, alhamdulillah kita bisa robitoh, bisa melihat secara rohani. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itulah walaupun jauh Tasik antara Pemalang, tapi soal dekat di hati, insya Allah dekat di hati, karena apa? Ada bimbingan guru, rohani guru kita. Selalu terjaga, selalu kita madatkan guru kita agar dalam hati kita tetap berbitoh, berzikir kepada Allah, mengingat. Insya Allah mudah-mudahan tarekat kita jaya, sukses, insya Allah makmur. Menyambungkannya dengan ibadah yang seperti apa? Ibadah ya kita sekalian berzikir, kita sholat wajib, sholat sunnah dijalin semua, zikir khusus, zikir tiap Jumat, malam Jumat atau setiap hari. Itu zikir khusus, ya, sambil berzikir kita hadirkan rohani guru kita atau robitoh dalam hati kita agar zikir kita dimunajatkan oleh Allah SWT. Itulah Thorekoh. Jadi kita bersambung kepada guru mursyid sampai Rasulullah sampai Allah SWT. Insyaallah mudah-mudahan jadi wasilah, mudah Allah ridho, itulah kita berthorekoh. Ya, syaratnya nyampe ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya. Jadi dengan mengamalkan ya ajaran-ajarannya gitu ya, itu caranya beribadah itu ya. Talqin bayatnya berarti dengan dulu awalnya dengan Syekh Akbar Muhammad Daud ya. Syekh Muhammad Daud Dahlan pertama. Dilanjutkan lagi ke Syekh Muhammad Fatur Rahman sampai sekarang langsung. Berarti nyambung terus. Nah, di zaman Ustadz Nawi itu tentu orang ada yang suka, ada juga orang yang tidak suka ya. Iya, sama. Ancamannya apa, gangguannya apa, hambatannya apa, Pak? Tantangannya ya
luar biasa fitnah. Jadi Oh. karena fitnah macam-macam, ada dikatain teroris, ada dikatain sesat, dikatain apa. Teroris, Pak. Iya, biarin aja, kita nggak apa, yang penting kita jalanin kebagusan kebaikan, kita jalanin. Saya ngomong pada taala juga ngomong udah siap, nggak apa, sabar aja, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak ikut, nggak melaksanakan kejahatan, enggak. Kita tentang zikir, kita ibadah kepada Allah, kita jalankan kewajiban pada Allah SWT, zikir, sholat, terus sampai kan sekarang fitnah-fitnah itu udah lebur sendiri ya, akhirnya menyerah sendiri. Saya pada lihatin YouTube udah tahu dari para Idrisiyah, alhamdulillah luar biasa, akhirnya diem, udah mulai sadar lah. Tadi nggak marah, nggak apa, biarin, nggak apa-apa, yang penting sabar aja. Peci putih kali Pak ya, jadi bulian. Iya, alhamdulillah. Peci putih jadi bulian juga nggak, peci putih itu? Iya, peci putih, biar dulu kan peci putih. Oh. Kalau ditanyain peci putih kayak haji, kita diam aja. Oh. Kalau saya cuma bisa nerangin aja. Kalau peci putih itu sunnah Rasul. Kalau kan sing hitam itu kan sunnah Soekarno. Yang dapat Mazhab Soekarno. Soekarno. Yang dapat pahala, yang dapat pahala siapa? Kan sunnah Rasulullah. Ya, dapat pahala. Iya. Mulai nilainya kan darajat lebih dhuwur. Tuh, agar sing kota hitam nggak apa-apa, hasanat doang, tapi kan dapatnya hasanat, tapi baik ya darajat. Makanya kita pakai putih terus jalan, insya Allah sekarang udah normal biasa. Sama ini kali, maaf ya, ustadz-ustadz yang lebih senior merasa terganggu juga kali. Ya terganggu ya, kadang-kadang iri apa bagaimana, kadang itu karena mereka orang di kampung kayak sini ketemu sama orang jauh-jauh dari Syekh Sono, kan tak kenal mah tak sayang gitu. Berarti kamu nggak kenal kan nggak sayang, kita kan kenal kan disayang, baru datang kemari, ada cemburu, pada kecemburuan sosialnya cukup tinggi. Tapi kita nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa. Kita terima, nggak apa-apa. Walaupun dipitnah kita terima aja, ternyata selesai. Orang Deso bisa mendatangkan Syekh Akbar itu, kaget orang ya. Dari Tasikmalaya. Yang biasa di TV itu. Sering di TV, ya alhamdulillah datang kemari. Rangkulan sama segini, alhamdulillah. Makanya yang lain pada irinya begitu doang. Kan makanya tak kenal maka tak sayang. Kalau dia udah kenal sama saya kan kita sayang. Kalau kenal kan belum disayang. Nah makanya pin kenal ya datang kemari. Salaman, talqin silakan kalau mau talqin. Foto-foto ada mursyidnya. Mursyidnya masih ada. Nah kalau di luar negeri payah. Alhamdulillah di kita di Malang terjaga, insya Allah setiap malam Jumat tetap zikir sampai zikir sampai selesai selama 17 tahun lebih. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus sekarang nggak ada apa-apa karena kita nggak ada masalah apapun, insya Allah kita tujuannya baik, tujuan ibadah karena Allah Ta'ala. Dan kita selalu robitoh pada guru kita atau melihat wajah guru agar dihadirkan rohani guru kita, macam menajatkan Allah SWT, mudah jadi wasilah, mudah Allah ridho, terserah dari kita jalani aja, pasrah pada Allah SWT. Kita berzikir karena Allah Ta'ala dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin tadama wasi'ahu ilmullah. 2, 3 Untuk tantangan yang masa sekarang ya Ustadz, di mana masa ini masa milenial, itu yang pertama adalah sosial media Ustadz. Jadi sosial media itu dikuasai oleh, mohon maaf, banyak yang negatifnya. Jadi bagaimana kita sih orang bertarekat itu bisa meramaikan sosial media dengan konten-konten dakwah. Jadi jangan kalah dengan mereka yang bukan dakwah. Kita yang dakwah juga harus pakai sosial media. Jadi jangan anti sosial media lah. Kita kan milenial itu, gunakan sosial media dengan cara untuk berdakwah itu. Kemudian tantangan yang berikutnya biasanya untuk akhwat ini. Akhwat Thariqah Idrisiyah kan identik dengan cadar. Nah kalau cadar ini, kalau di Pemalang ini masih sangat awam. Masyarakat itu masih menganggap cadar itu sesuatu yang bagaimana gitu. Jadi tantangannya mungkin di akhwat seperti itu. Solusinya seperti apa? Dulu kita pernah sampaikan melalui Ustadz Daud Burhani, kalau ikhwan bukan akhwat nggak bercadar gimana? Ya enggak apa-apa, kata Ustadz Daud Burhani. Enggak apa-apa, yang penting hatinya masih nyambung dengan Syekh Akbar. Namanya juga di kampung perantauan, bukan kampung guru. Kalau kampung guru kan temannya bercadar semua. Nah kalau di Pemalang, syukur-syukur bisa bercadar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya enggak bercadar enggak apa-apa. Ini kata Ustadz Daud Burhani ketika kami tanyakan kepada beliau pas beliau ngisi pengajian di Pemalang. Itu Ustaz. Ya, kalau dengan
organisasi lain bagaimana ini? Untuk sosialisasi dengan ormas lain, ya alhamdulillah Zawiyah Pemalang itu jalin komunikasi dengan pemerintah desa. Jelas. Yang kedua dengan organisasi setempat yang mayoritas di sini adalah Nahdlatul Ulama. Nah, kita kebetulan musola kita ini sering ketempatan acara-acara dari Nahdlatul Ulama. Contoh kayak khataman, khol dan sebagainya itu kita ketempatan. Jadi no problem dari Idrisiah dengan organisasi lain khususnya Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah kami Desa Kabunan itu no problem. Walaupun saya pribadi belum berani menyeberang ke organisasi contoh Muhammadiyah, Al-Irsyad, LDDI, saya belum berani karena belum ada kapasitas ke situ. Yang penting kalau dakwah saya, pesan Syekh Akbar, dakwah dengan akhlak. Buktikan dengan mereka bahwa orang mereka itu akhlaknya bagus. Itu cara berdakwah ke organisasi lain. Jadi saya bergaul dengan LDI ya melalui pencaksilat kan ada dari Persinas Asad, kemudian Muhammadiyah Tapak Suci. Ya, jadi kita no problem sih. Cuma dengan nada dan dakwah yang lebih berhati-hati. Itu. Kemudian kalau Muhyiddin Syekh Akbar sendiri banyak di Pemalang. Saya lihat di komen-komen YouTube ketika beliau streaming YouTube ya, saya pantaunya di YouTube. Itu banyak contoh moga Pemalang menyimak, Petarukan Pemalang menyimak. Nah itu. Berarti kan Muhyiddin dari Pemalang udah banyak. Pernah juga ada Muhyiddin yang telepon ke saya ingin mengenal Thariqah Idrisiah di Pemalang karena beliau ini mahasiswa UNJ, saya lupa nama, pernah kuliah waktu itu masih kuliah mahasiswa di UNJ, orang Pemalang, ya ingin mengenal Idrisiah Pemalang, tapi saya ajak ke Zawiyah belum ketemu juga. Nah, kemudian saya berinisiatif, saya memasang pin GPS. Saya sebut dulunya itu Sekretariat Idrisiah Zawiyah Pemalang. Kalau sekarang saya sudah ubah Markas Tarekat Idrisiah Zawiyah Pemalang. Saya pasang pin GPS di rumah saya di perumahan Taman Harmoni Beji. Kemudian saya cantumkan nomor saya. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi. Barangkali Ustadz Nawi ini ada keterbatasan dalam hal IT, maka saya akan membantu beliau di bidang IT. Sekarang kan zamannya IT, makanya tadi ada yang via chat juga ada menanyakan apakah bisa talqin di Pemalang. Saya jawab kalau mau talqin nunggu di langsung ke pusat pada Syekh Akbar karena beliau tidak mewakilkan kepada ustadz-ustadz di Zawiyah itu. Jadi itu Ustadz. Jadi untuk di zaman global ini, zaman milenial ini saya pasang pin sekretariat gitu. GPS itu ini juga ya, dampaknya kuat juga ya. Alhamdulillah, termasuk antum Ustadz nggak nyasar. Tadinya saya juga pasang plang depan rumah itu Ustadz. Plang Thariqah Idrisiah, tapi karena sudah berjalannya tahun luntur itu belum saya cat ulang. Tapi insya Allah nanti saya cat ulang biar ditempel lagi sekretariat. Ustadz Nawi setelah mendapatkan keberkahan ya dari dakwah Syekh Akbar kan untuk diri sendiri kan, masa buat diri sendiri aja gitu. Tentu ada langkah-langkah dakwah untuk menyebarkannya gitu. Gimana Pak langkah ininya, langkah dakwah yang ditempuh Pak Ustadz Nawi ini? Iya, pertama kan kita kan dalam rohani itu selama 4 tahun itu belum jadi murid Syekh Akbar, tapi kita udah rohaninya tuh ketemu Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan. Itu ada yang datang itu Rasulullah. Saya lah mana ya orangnya? Tahu-taunya datang oh, orangnya ini. Akhirnya kita lah orangnya gini ya. Akhirnya nggak lama-lama kita ketemu Syekh Akbar Daud Dahlan. Akhirnya datang kemari ke Malang. Datang ke Malang sebut bola ke saya. Akhirnya di sini ketemu pengajian Mas Akbar. Ya. Akhirnya kita dikasih namanya Muhammad Ali Nawi. Yang ngasih nama saya Permutahanan Muhammad Ali Nawi. Insyaallah. Akhirnya apa? Setiap malam Jumat kita dikir. Akhirnya orang udah tahu lah tiga apaan itu dikir apaan Thariqatan insyaallah. Akhirnya podo senang. Tapi kalau dari perjalanannya itu kerohanian kita kadang-kadang orangnya kenapa sih? Oh, sakit karena begini padahal kita nggak apa-apa, kasih air aja. Ini kadang ada sembuhan karena mata
jadi sembuh alhamdulillah karena Allah Ta'ala, bukan karena apa-apa, karena dikir itu ada air itu dikasihkan, itu ada hikmah-hikmahnya itu dari situ. Sampai sekarang ya kadang-kadang ada orang saya ini ada ini ya kasih air aja nih Bismillah ya orang gitu. Sebelumnya Pak Ustadz nggak bisa mengobati gitu. Ya belajarnya dari Taurat dikir dong terus dikir alhamdulillah ketemu gitu kan. Iya. Jadi masyarakat kenal ya dari situ, kenal. Hari kenal hari ya tuh minta tolong yang gimana aja tolong yang orang tuh membutuhkan, kadang orang pada kesurupan tapi nyatanya didatangin selesai gitu aja. Pegang aja sudah selesai gitu alhamdulillah. Yang sakit mah liver lambung jantung saraf, itu kan lambung jantung saraf biasa sini. Saya kasihkan daun aja, daun bismillahirrahmanirrahim, kasih daun itu turun sendiri. Daun ada daunnya tapi turun airnya. Daun apa Ustaz? Daunnya daun binahong, insulin, paprika, ini kita daun itu. Jadi satu diminumkan aja. Nah turun sendiri, jadi lambung jantung saraf turun. Nah, akhirnya kan sehat itu. Jadi nggak usah ke dokter lah, alhamdulillah. Itu aja cara syariatnya gitu. Tapi kita kita berzikir kepada Allah. Robito para guru. Nah akhirnya jadi yang tadi Ustadz Nawi jelaskan itu, beliau kan sebenarnya ahli di bidang pengobatan alternatif. Jadi kayak ada sakit apa, beliau pakai herbal apa. Nah, melalui dengan doa-doa yang diijazahkan oleh Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman di Idrisiah. Dan alhamdulillah atas kuasa Allah pasien sembuh. Kemudian pasien ini penasaran, doanya apa sih Pak Ustadz Nawi? Nah, ini Ustadz Nawi ngajak, ayo kalau ingin tahu doanya, zikirnya ikut majelis setiap malam Jumat, ikut majelis Tarekat Idrisiah. Nanti kan setelah ini pasien ini masuk ke majelis zikir, tanya, saya ingin dapat ijazah zikirnya gimana? Dan nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, kita jalan-jalan ke Tasikmalaya, bertemu langsung dengan Syekh Akbar. Biasanya kita itu kalau setiap ini, insya Allah walaupun sedikit ada perwakilan yang ke sana. Biasanya seperti itu. Nah, ini karena keahlian beliau di pengobatan, maka dakwahnya melalui seperti itu. Ustadz Danu, bagaimana peran strategis dari Pemalang ini selaku kepanjangan dakwah dari Syekh Akbar atau dari tarekat? Kira-kira apa? Iya. Jadi gini Ustadz, Pemalang ini kan dikatakan zawiyah tua ya, zaman Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan. Sebenarnya itu Pemalang itu adalah sangat strategis sekali untuk mendakwahkan dakwah Thariqah sendiri atau tarekat. Kebetulan di Pemalang itu dekat dengan Pekalongan, yang notabene ada tokoh mursyid bernama Habib Lutfi. Nah, itu kan muhibinnya banyak sampai ke Pemalang. Nah, jadi ini lahan basah untuk berdakwah tentang Thariqah. Cuma kekurangannya saya pribadi kan sering menyampaikan ke teman-teman sejawat ya. Saya sejawat, rekan teman-teman kuliah juga masih asing. Nama Tarekat Idrisiah itu masih asing di telinga masyarakat Pemalang. Khususnya kalangan muda ya yang saya kenal. Karena apa? Kalah pamor dengan contoh TKN, Qadiriyah Naksabandiyah, Sadiliyah. Nah, itu yang kebanyakan di Pemalang itu. Kemudian juga ada beberapa ustadz yang saklek juga sih, tapi itu mungkin mereka punya dalil sendiri yang katanya berthariqah itu minimal 40 tahun. Tapi saya tidak akan komentar itu sudah mungkin ulama itu punya dalil sendiri. Itu makanya itu sebenarnya insya Allah ke depan dengan adanya Idrisiah channel ya, YouTube, TikTok, Instagram, melalui dakwah media sosial, insya Allah saya punya keyakinan penuh Pemalang akan ramai dengan tarekat Idrisiah. Secara fisik pun kita harus ya bertemu dengan mursyid, itu harus ya. Kita usahakan sesuai jadwal-jadwalnya beliau lah gitu. Nah, bagi Ustadz Nawi bagaimana caranya nih supaya secara fisik ketemu gitu dengan guru mursyid? Biasanya kalau ada acara gini di Tasikmalaya, kita di sini semua teman-teman hadir ke sono. Kadang satu mobil, kadang 2 mobil. Sampai santai kalong lah, malam santai kalong lah di sono yang ngomongnya. Di sono di Tasikmalaya sama-sama. Kan
setiap tahun biasanya tahun ada yang 2 kali, ada 1 kali, sekarang 1 kali, kemarin 2 kali. Ada gini awal sampai ada lagi ntar 3 bulan sekali ke sono gitu. Biasanya kita di sono ngumpulnya di tempatnya Ajengan Burhani dulu, baru langsung ke masjid ketemu Syakbar. Biasa malam dikir, terus subuhnya dikir lagi sampai kan itu sampai pagi, sampai isyraq duha, baru kita selesai itu pagi-pagi, baru kita mulai beranjak pulang gitu, rame-rame sama itulah teman-teman. Yuk diusahakan kita ke sono itu biasanya kalau ada kini sampai tiap ada kini rombongan dari Malang. Jadi ketemu guru lah di sono, ketemu di cas lagi. Iya, tadi sempat juga ya disinggung beberapa kali tentang Ajengan Burhani itu. Bisa ceritakan Pak bagaimana perkenalan dan juga dengan beliau itu? Alhamdulillah, Jawa di Malang tertolong sekali sama Ustadz Burhani. Setiap bulan datang ke sini, ya ceramah, zikir, insyaallah di sini. Alhamdulillah kita senang. Akhirnya berkembang. Sekarang karena dia lagi kurang sehat, lagi sakit, dia nggak hadir. Nanti insyaallah kalau sehat lagi ya bisa kemarin lagi. Ya kita cuma doakan agar Ustadz Burhani cepat sembuh, sehat, dan kembali semula bisa berdakwah insyaallah. Sering ditanyain sama Syakbar, kemarin Malang Ustadz, oh iya sekarang kita jarang ke sono tapi Mas Lawi udah informasi terus, tapi kita tetap informasi walaupun nggak datang, tapi kita informasi Ustadz Burhani. Kabarnya bagaimana, sehat? Iya. Bagaimana kesan Ustadz Nawi tentang perjuangan beliau itu? Perjuangannya luar biasa, dia nggak pantang mundur, soalnya Pak hujan juga dari sana kemari datang, walaupun hujan-hujan ya waktunya lagi perjalanannya mobilnya juga ada yang macet ada apa tetap saja datang ke sini insyaallah, paling nginep di sini sampai pagi-pagi baru pulang lagi, sono ngajar lagi, balik ngajar lagi. Capek banget tapi katanya perjuangan nggak ada lelahnya itu. Sampai sekarang tuh. Ya, dia ingat terus sama Syekh Malang, udah terkenal ini orang Syekh. Sini udah kenal Ajengan Burhani semua itu. Ya, yang dakwahnya banyak di sini. Berapa tahun berarti beliau bolak-balik Tasik? Setiap bulan, setiap tanggal 40 hari dan tapi sekarang waktu ada sakit akhirnya 3 bulan sekali. Dari tahun berapa? Dari tahun 2006 sampai sekarang kan lama, sampai 17 tahun lebih. Bolak-balik ya. Ini lama sakit ini 3 tahun berarti nggak datang. Kalau balik pakai itu aja mobil Semarang, Pantura, lewat Pantura Tasik. Budiman itu. Perjuangannya luar biasa itu. Jadi berkesan apa anak-anak semua. Nanti kalau udah Syakbar mau datang ngabarin, Syakbar mau datang, kita nunggu lagi Syakbar datang. Karena rombongan lagi serame. Beliau naik apa kalau ke sini? Naik mobil bis Pantura. Bis Aladin itu? Aladin ke Tasik. Ya Allah, itu kan bis ini ya 3/4 ketengnya itu ya. Sampai supirnya apal, turunnya di wilayah Doyong ini, Asam Doyong. Turun. Oh iya biasa ya, malah Asam Doyong turun sini. Enggak, maksudnya itu kan bisnya bukan bis eksekutif bukan, gitu. Iya, mobil apa ekonomi, itu capek itu kalau naik bis itu kan katanya sering ngambil di jalan juga ya. Di jalan. Ya Allah, 17 tahun ya. Perjuangan itu. Iya, bukan bis eksekutif gitu kan. Omprengan itu masuknya itu. Iya. Perjuangan ya kuat lah, ditahan insyaallah. Ini harus semangat ibadahnya kuat. Itu berkesan di sini, berkesan di Pemalang itu berkesan sekali itu. Perjuangannya itu. Ya disuruh karena diinformasikan sama Syakbar. Setelah ini Malang, iya siap langsung datang. Iya. Iya luar biasa. Sahabat santri, sengaja saya mendatangi Zawiyah Pemalang ini karena ternyata wawancara ini sangat menarik dan sangat menginspirasi gitu. Karena saya ingin di Magelang juga ada Zawiyah gitu ya. Dan kayaknya nggak jauh beda ya di Pemalang dengan Magelang gitu. Masyarakatnya gitu ya, Jawa sama-sama Jawa Tengah gitu. Dan ternyata memang perlu perjuangan, tapi juga ada kemudahan-kemudahan di sana gitu. Nah, berkaitan dengan itu Pak Ustadz, apa nih setelah
tentu kan dakwah itu terus berkembang gitu ya. Kira-kira apa ke depannya gitu? Ada obsesi atau ada cita-cita, ada keinginan untuk memajukan dakwah Syakbar di tarekat di tarekat Idrisiyah di Pemalang ini gitu. Insya Allah ini tujuannya di Pemalang. Nanti kan kita kan sebagai sesepuh ya, insya Allah akan disampaikan nanti kalau Ustaz Danu akan disampaikan. Oh, Ustaz Danu ya, generasi mudanya nih, siap menjawab tantangan. Terus tantangan terus zaman itu. Iya. Idrisiyah insya Allah jadi menjadikan Badal Pemalang nanti. Oh, mantap nih. Silakan. Untuk Idrisiyah Zawiyah Pemalang sendiri, cita-cita tertinggi saya, program jangka panjangnya, saya bercita-cita mudah-mudahan Allah meridhoi, guru meridhoi itu membuat sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah kabul itu. Iya. Sekolah Idrisiyah cabang Pemalang. Kemudian itu. Kemudian di bidang zikir itu saya punya cita-cita mengembangkan majelis-majelis zikir Idrisiyah di berbagai tempat di Pemalang. Jadi fokusnya tidak hanya di Desa Kaburan saja. Mungkin ketika Syakbar mau berdakwah bisa di daerah lain selain di Desa Kaburan yang masih notabene kota Pemalang. Jadi bisa banyak tempat-tempat majelis zikir warga Idrisiyah. Seperti itu. Itu cita-cita program planning jangka panjang kami. Seperti itu, Ustaz. Mudah-mudahan Allah ridho, guru ridho, dan Allah mengabulkan. Alhamdulillah. Sekolahannya ya. Iya. Kebetulan saya saya aktifnya kan di dunia pendidikan sebagai seorang pendidik. Jadi ya saya cita-citanya ingin mendirikan sekolah Idrisiyah cabang Pemalang gitu. Baik dari KB, TK, SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Masya Allah. Jadi udah ada pelanjutnya ya. Iya, Pak. Generasi mudanya sesuai tantangan zamannya ya. Iya, alhamdulillah. Atur nuwun. Sama-sama banyak ya, Ustaz. semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya teman.